Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadly Zon yang menyatakan tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998. Nihayatul menilai pernyataan Fadly Zon itu sangat tidak pantas. Tragedi pemerkosaan saat Mei 1998 itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Jadi saya kira siapapun yang menyebut nggak ada tragedi perkosaan itu tentu sangat tidak pantas dan berpotensi menghapus jejak sejarah kekerasan seksual yang telah diakui secara luas, baik oleh Komnas Perempuan maupun berbagai lembaga independen, nasional dan internasional, kata Nihayatul kepada wartawan, Selasa, 17 Juni 2025. Nihayatul menerangkan seharusnya Fadly Zon mengkaji terlebih dahulu sebelum melontarkan opini terkait tragedi pemerkosaan massal 1998. Paling tidak, kata Nihayatul, Fadly Zon bisa menemui keluarga korban untuk mengetahui mengenai peristiwa tersebut. Seharusnya kaji dulu dengan benar, temui keluarga korban, masih banyak itu yang hidup. Paling tidak, kalau malas mengkaji sendiri, ya suruh tim penelitinya yang turun. Jangan asal berkomentar nggak ada pemerkosaan saat 1998, kata Nihayatul. Nihayatul mengatakan temuan tim gabungan pencari fakta, TGPF, telah menemukan rentetan kasus pemerkosaan massal. Kata Nihayatul, seharusnya penegakan hukumlah yang diperlukan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan. Apalagi suara para korban, keluarga korban, juga hasil dari kajian tim gabungan pencari fakta TGPF sudah sangat nyaring terdengar sejak dulu. Justru seharusnya penegakan hukum yang mereka perlukan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan, katanya. Nihayatul menambahkan tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil. Akan tetapi, kata Nihayatul, juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Fakta-fakta tentang pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa telah tercatat dalam laporan Komnas Perempuan, TGPF, dan menjadi perhatian dunia internasional. Mengingkari fakta tersebut sama saja dengan merendahkan martabat para korban dan menutup ruang pemulihan bagi mereka, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadly Zon terkait pemerkosaan massal 1998 menuai kritik luas hingga didesak minta maaf. Fadly Zon menjawab kritik tersebut. Kritik hingga kekecewaan terhadap Fadly Zon disampaikan oleh sederet aktivis. Pernyataan Fadly Zon dalam sebuah wawancara itu dinilai keliru. Komnas Perempuan menyebut penyintas tragedi ini telah lama memikul beban. Oleh karenanya, pernyataan Fadly Zon itu dinilai menyakitkan dan memperpanjang impunitas. Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas, ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madani kepada wartawan, Minggu, 15 Juni 2025. Sementara itu, dalam klarifikasinya, Fadly Zon mengapresiasi terhadap publik yang semakin peduli pada sejarah, termasuk era transisi reformasi pada Mei 1998. Fadly Zon mengatakan, peristiwa huru-hara pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif, termasuk ada atau tidak adanya perkosaan massal. Bahkan, kata dia, liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal massal ini. Demikian pula, kata Fadly, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid, baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Disinilah dia menyebut perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.
Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu, dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian, ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru-hara tanggal 13 dan 14 Mei 1998, kata Fadly dalam keterangannya, Senin, 16 Juni. Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan, imbuhnya.